Shalom Bapak Ibu Saudara, sahabat pendengar Facebook Suara Pertobatan. Pada hari ini kita berjumpa kembali di program Suara Pertobatan di renungan pagi yang indah ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh dipertemukan kembali, dan itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Maka itu kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan awali dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan pujian syukur kami kepadamu atas segala anugerah-Mu bagi kami. Pada pagi hari yang indah ini, kami boleh berjumpa kembali Tuhan lewat program Suara Pertobatan ini bersama sahabat Facebook pendengar Suara Pertobatan dimanapun berada. Dan kami rindu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berfirman bagi kami, sehingga lewat firman-Mu hari ini kami memperoleh kekuatan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya ucapkan salam bagi kita semuanya. Dan puji Tuhan, kita boleh Bapak Ibu Saudara bertemu dalam anugerah Tuhan di pagi hari yang indah ini. Pastikan kehidupan kita tetap dalam lindungan Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang firman Tuhan datang kepada kita tentang kasih. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dengan kuasa ilahi kita dijadikan menjadi anak Allah dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tentunya orang yang percaya kepada Yesus, Efesus 1 ayat 13 berkata, kita dimeteraikan Roh Kudus dalam diri kita, dan Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi kita supaya kita memperoleh seluruhnya. Dan Bapak Ibu Saudara pendengar Facebook Suara Pertobatan, pada kesempatan ini kita mempelajari tentang ketika kita menjadi anak Tuhan, Tuhan ingin agar kita memiliki sifat-sifat ilahi dari Allah. Sifat-sifat ilahi dari Tuhan Allah kita yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengalami pertobatan, dari ke hari hidup kita semakin diubahkan. Lewat apa saudara? Lewat merenungkan firman Tuhan, lewat hidup kita yang selalu diperbaharui oleh Tuhan. Maka itu dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu kemudian dia katakan ayat selanjutnya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maka hari ini kita melihat Bapak Ibu Saudara, sifat-sifat ilahi Allah itu yang ada kita kenal di dalam Galatia pasal 5 ayat 22, yaitu ada 9 buah roh. Mungkin bahasa Inggris katakan 1 buah 9 rasa. Tapi dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan ada 9 buah roh. Dan hari ini kita akan belajar yaitu tentang kasih. Saudara, kita akan belajar tentang kasih. Apa itu kasih? Di dalam bahasa Indonesia, atau kita lihat dulu dalam bahasa Alkitab yaitu Yunani, dikatakan Bapak Ibu Saudara, ada 4 kasih ya yang kita perhatikan di sini. Ada storge, ada agape, eros, phileo. Jadi kita perhatikan ini di dalam bahasa Yunani. Phileo itu adalah philia ya, philia atau phileo itu adalah kasih persahabatan. Nah, eros itu adalah kasih, ini hubungan antara suami istri atau pasangan yang berhubungan dengan ada unsur seksnya Bapak Ibu Saudara, ada unsur birahi maksud saya. Dan yang ketiga itu storge. Storge itu adalah kasih yang timbul dalam keluarga, atau storge adalah singkatnya kasih kekeluargaan. Nah, kita melihat kasih agape adalah kasih Allah. Kasih yang sempurna, kasih yang tidak bersyarat. Yang kita perhatikan di layar kita, kasih agape adalah kasih yang sempurna, kasih yang tulus, kasih yang tidak bersyarat. Jadi kasih Allah itu kasih agape.
Itu kasih yang sempurna. Jadi dalam bahasa Yunani itu ada 4 jenis kasih. Tapi dalam bahasa Indonesia ya kalau kasih ya kasih, itu satu dia. Tapi kita buat definisi kasih yang sempurna, kasih yang sederhana. Kita perhatikan definisi kasih yang sederhana. Kasih adalah keinginan untuk menyenangkan orang lain sekalipun dengan mengorbankan apa yang ada padanya, bahkan mengorbankan dirinya. Jadi keinginan untuk menyenangkan orang lain sekalipun mengorbankan ya mungkin apa yang ada padanya ataupun dirinya, itulah kasih. Kalau kita perhatikan contohnya, saudara, kalau saudara pernah ingat ketika Sarfat, ya tempat Nabi Elia, Bapak Ibu Saudara, keadaan situasi lingkungan mereka pada waktu itu mengalami krisis karena hujan sudah lama tidak datang, bertahun-tahun, ya kita katakan 3 tahun, sekitar 3 tahun 6 bulan. Maka tentunya terjadi krisis ekonomi, krisis air dan lain sebagainya. Sehingga waktu itu Tuhan menyuruh Elia kepada seorang janda Sarfat dan ia mempunyai seorang putri. Dan Elia meminta kepadanya roti. Lalu dia katakan, kami tidak punya apa-apa lagi kecuali ada sedikit tepung dalam tempayan, lalu kemudian sedikit minyak dalam buli-buli. Lalu besok setelah kami makan itu kami akan mati, kata perempuan janda di Sarfat itu. Tapi kemudian ketika Elia berkata, berilah kepadaku, beri yang terbaik. Ya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, perempuan ini pun memberinya. Dan ketika dia memberi, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi ibu perempuan itu, bagi Elia dan juga anaknya. Mereka tidak mati, mereka dipelihara Tuhan beberapa hari. Bahkan minyak dalam buli-buli itu tidak habis, tepung dalam tempayan itu tidak habis. Terjadilah berkat yang tidak terduga. Kenapa? Karena dia melakukan firman Tuhan. Nah, tetapi contoh yang sempurna adalah kasih Allah itu adalah pengorbanan Yesus di kayu salib. Memang Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita mempunyai hidup, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pendengar Facebook Suara Pertobatan hari ini, buah roh yang pertama itu adalah kasih. Itu yang pertama. Allah menciptakan kita agar kita menjadi serupa dengan Dia, memiliki gen Allah dan sifat-sifat ilahi Allah yang merupakan salah satu dari 9 buah roh ialah kasih. Dan yang pertama itu adalah kasih, Bapak Ibu Saudara. Allah tidak hanya memiliki kasih, tetapi Allah ialah kasih. Ini sesuatu yang sangat luar biasa yang harus kita renungkan. Di mana di dalam 1 Yohanes 4, ini 1 Yohanes 4 ayat 7 ini, Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke 7 sampai 6, Saudara. Coba saya akan baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke 7 sampai 10. Ya, 7 sampai 10 saya lupa mengetiknya. Dan intinya adalah kita mempelajari buah roh yang pertama itu adalah kasih. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara bagaimana Tuhan ingin agar kita hidup di dalam kasih-Nya Tuhan.
ketika saya belajar dalam firman Tuhan, ternyata kalau firman Tuhan Alkitab kita yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, Perjanjian Lama itu sekitar 39 buku, Perjanjian Baru itu sekitar 27 buku, jadi jumlahnya sama dengan buku kita itu sama dengan 66 buku. Kalau kita ringkas, kita rangkum, intinya sebetulnya ada di Matius 22 ayat 36 sampai 40, di mana dikatakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Kata orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab para nabi." Jadi kalau kita perhatikan, sahabat Facebook pendengar Saudara Pertobatan, ini merupakan kasih Allah. Jadi salib itu adalah vertikal dan horizontal. Bagaimana Tuhan ingin agar kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara, itulah tujuannya. Maka dalam kitab Yohanes, 1 Yohanes mengajarkan kita agar kita tidak membenci, agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, agar kita selalu mengasihi. Bahkan Alkitab kita ini sangat luar biasa. Saya kira di dalam semua agama di dunia ini hanya Alkitab kita yang mengajarkan, bukan hanya kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi Alkitab berkata kita juga harus mengasihi musuh kita. Bahkan Alkitab katakan harus mendoakan mereka. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 8 dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan lenyap, akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Betapa luar biasanya kasih. Dan 9 buah roh merupakan sifat-sifat ilahi dari Tuhan, agar itu juga ada di dalam kehidupan kita. Ketika saya pelajari Bapak Ibu Saudara, ternyata memberi belum tentu mengasihi, tetapi orang yang mengasihi sudah pasti memberi. Jadi kalau kita mengasihi, itu pasti setidaknya awalnya itu empati. Lalu kemudian kita berdoa, Tuhan kalau bisa aku harus memberi kepada mereka. Maka Tuhan akan menolong dengan caranya yang ajaib. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah apa saudara? Kasih. Benar sekali, kasih. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kasih mengasihi, dan ternyata perbuatan kasih itu sampai kepada kekekalan. Maka itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar hari-hari ini, kita kembali mengembangkan agar buah-buah roh itu kiranya ada dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini renungan kita dalam Suara Pertobatan di pagi hari ini adalah tentang kasih, ya. Dan kasih Allah itu adalah kasih yang luar biasa. Dia rela berkorban untuk saya dan saudara. Kedua tangannya dipaku, kedua kakinya dipaku, lambungnya ditikam, di kepalanya ada mahkota duri, dan dia berkata tetelestai, dia siap menanggung seluruh dosa kesalahan kita, dan dia berkorban bagi saya dan saudara sehingga kita memperoleh keselamatan. Dan ketika kita menjadi anak Tuhan, Tuhan ingin agar kita juga melakukan kasih. Apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara, kita lakukan bersama dengan Tuhan, dan tujuannya adalah Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Jadi buah roh yang pertama adalah
kasih. Ke depan kita akan pelajari sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Dan itu akan kita pelajari sehingga buah roh ini, 9 buah roh ini kiranya terpancar dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi satu gen dengan Allah, memiliki sifat-sifat ilahi dari Allah, maka Bapak Ibu Saudara, Tuhan senang kepada kita. Karena Tuhan memanggil kita agar kita menjadi serupa dengan Dia. Karena Tuhan kita adalah kasih. Dia tidak hanya memiliki kasih, tapi Dia juga adalah kasih. Maka dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat Facebook pendengar suara pertobatan, mari kita hidup untuk saling mengasihi. Alkitab katakan janganlah kamu saling mendengki, tapi saling mengasihi. Jikalau orang bersalah kepada kita, mari kita maafkan. Jikalau kita bersalah, mari kita meminta maaf. Saya percaya masalah akan selesai. Dan puji Tuhan, inilah buah roh yang pertama yang kita pelajari dalam renungan di pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Biarlah kita saling mengasihi, saling mendoakan, saling memotivasi, sehingga hidup kita semakin hari semakin semangat dalam mengiring akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Marilah kita kembali sama-sama berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Dalam renungan singkat ini kami belajar tentang buah-buah roh, yaitu yang pertama hari ini kami pelajari tentang kasih Allah yang sangat luar biasa. Dan Engkau ingin sifat ilahi-Mu ini memancar dalam kehidupan kami, sehingga kami juga belajar mengasihi sesama kami Tuhan, mengasihi keluarga kami, mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami, dan Tuhan yang memampukan dengan kuasa yang ilahi. Terima kasih buat firman-Mu, materikan itu dalam hidup kami, dan kami semakin hari semakin mengenal kasih-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Marilah kita sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.